Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Inner Boost. Hari ini, depresi di kalangan Gen Z sudah menjadi hal yang sangat serius. Tapi apakah benar bahwa generasi ini lebih rentan terhadap depresi dibanding generasi sebelumnya? Mari kita eksplorasi bersama dan cari tahu di video hari ini yang akan membahas depresi di kalangan Gen Z. Yuk kita mulai. Pertama, memahami depresi itu apa. Depresi bukan sekedar perasaan sedih yang datang dan pergi. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang serius yang mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut WHO, depresi adalah salah satu penyebab utama beban penyakit di seluruh dunia. Gejala depresi bisa bervariasi, mulai dari kehilangan minat dalam aktivitas yang sebelumnya disukai, kelelahan, hingga kesulitan berkonsentrasi. Dalam beberapa kasus, depresi bisa mempengaruhi kesehatan fisik seperti gangguan tidur, masalah makan, dan penurunan energi yang ekstrim. Ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk depresi mayor, gejala yang berlangsung lebih dari 2 minggu dan cukup parah untuk mengganggu fungsi sehari-hari. Distimia, bentuk depresi yang lebih ringan tetapi berkepanjangan, seringkali berlangsung selama bertahun-tahun. Dan depresi bipolar ditandai dengan perubahan antara episode depresi dan mania atau perasaan sangat bahagia atau energik. Lalu yang kedua, kenapa Gen Z rentan? Gen Z yang terdiri dari individu berusia antara 9 hingga 24 tahun adalah generasi yang tumbuh di era digital. Mereka terpapar informasi dan tekanan sosial lebih dari generasi sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa faktor yang membuat Gen Z lebih rentan terhadap depresi. Pertama, tekanan media sosial. Media sosial seringkali menjadi sumber perbandingan orang tidak sehat. Gen Z melihat kehidupan orang lain yang seolah sempurna yang dapat memicu perasaan tidak cukup baik. Fenomena FOMO semakin membuat mereka merasa tertekan untuk selalu tampil baik di depan orang lain. Selain itu, cyberbullying menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesehatan mental, di mana individu dapat menjadi target serangan verbal secara langsung di platform online. Ketidakpastian ekonomi dan politik. Banyak Gen Z yang khawatir tentang masa depan mereka, termasuk masalah pekerjaan, biaya pendidikan, dan ketidakstabilan politik. Riset juga menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi dapat berdampak langsung pada kesehatan mental, menciptakan siklus stres yang sulit diputus. 3. Kekhawatiran tentang kesehatan global. Mereka sering merasa bahwa dunia mereka warisi berada dalam kondisi krisis yang dapat menambah beban mental yang mereka rasakan. Perasaan kehilangan kontrol atas lingkungan sekitar dapat memicu kecemasan yang mendalam. Tekanan akademik yang tinggi. Banyak siswa Gen Z merasa tertekan untuk mencapai standar akademis yang tinggi. Kompetisi untuk masuk ke universitas dan mendapatkan pekerjaan yang baik semakin ketat. Ini bisa menyebabkan tekanan mental yang besar, terutama jika merasa tidak cukup baik dibandingkan dengan teman-teman mereka. 3. Gejala depresi di kalangan Gen Z. Berikut beberapa gejala umum yang mungkin dialami Gen Z. Perubahan suasana hati. Ini bisa termasuk perasaan putus asa, kemarahan yang tidak terkendali, atau kesedihan yang berkepanjangan. Seseorang juga mungkin merasa lebih mudah tersinggung atau cemas daripada biasanya. Perubahan dalam kebiasaan tidur dan makan. Depresi dapat menyebabkan seseorang tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit, serta mengalami perubahan nafsu makan yang signifikan. Beberapa orang mungkin kehilangan nafsu makan, sementara yang lain mungkin makan berlebihan sebagai cara untuk mengatasi perasaan mereka. Kehilangan minat. Seseorang yang mengalami depresi mungkin kehilangan minat dalam aktivitas yang sebelumnya disukai, seperti olahraga, hobi, atau bersosialisasi. Ini seringkali membuat mereka merasa terasing dan kesepian. Kesulitan berkonsentrasi. Depresi dapat membuat sulit untuk fokus, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas sehari-hari. Ini bisa mempengaruhi performa akademik dan pekerjaan. Perasaan hampa atau tidak berharga. Banyak individu yang mengalami depresi merasa bahwa hidup mereka tidak berarti dan tidak berharga. Ini dapat mengarah pada pemikiran negatif dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. 4. Menghadapi stigma terhadap kesehatan mental. Meskipun kesadaran tentang
tentang kesehatan mental telah meningkat, stigma masih menjadi penghalang besar bagi banyak orang, termasuk Gen Z, untuk mencari bantuan. Banyak yang merasa malu atau takut dianggap lemah jika mereka mengakui bahwa mereka mengalami depresi. Ini bisa menjadi sangat berbahaya karena tidak mencari bantuan dapat memperburuk kondisi mereka. Bagaimana kita bisa mengatasi stigma ini? Pertama, kita perlu berbicara tentang kesehatan mental secara terbuka dan jujur. Mengedukasi diri dan orang lain tentang kesehatan mental adalah langkah awal yang baik. Ketika kita berbagi pengalaman dan berbicara tentang perasaan kita dapat membantu orang lain merasa lebih nyaman untuk melakukan hal yang sama. Kedua, kita bisa mendukung gerakan untuk meningkatkan kesadaran mental di media sosial. Membagikan informasi dan sumber daya tentang kesehatan mental dapat membantu mengurangi stigma yang ada. Ketiga, penting untuk mengenali bahwa mencari bantuan adalah langkah yang berani dan positif. Kita harus berusaha untuk menciptakan lingkungan di mana orang merasa aman untuk berbicara tentang perasaan mereka tanpa rasa takut akan penilaian. 5. Strategi mengatasi depresi. Bagi Gen Z yang mengalami depresi, ada beberapa strategi yang dapat membantu dalam mengelola kondisi ini. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, mencari bantuan profesional. Terapi dan konseling dapat sangat membantu. Seorang profesional dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk memahami dan mengatasi depresi. Berbicara dengan teman dan keluarga. Jangan ragu untuk berbagi perasaan dengan orang terdekat. Terkadang, hanya dengan berbicara tentang apa yang kita rasakan, sudah dapat meringankan beban yang kita pikul. Menjaga gaya hidup sehat, aktivitas fisik, pola makan seimbang, dan tidur yang cukup memiliki peran penting dalam kesehatan mental. Berolahraga secara teratur dapat melepaskan endorfin yang membantu meningkatkan suasana hati. Membatasi penggunaan media sosial. Pertimbangkan untuk mengurangi waktu yang dihabiskan di media sosial. Mengambil jeda dari platform tersebut dapat membantu mengurangi perasaan cemas dan ketidakpuasan yang sering muncul. Praktik mindfulness dan meditasi. Teknik-teknik ini dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kesadaran diri. Menghabiskan beberapa menit setiap hari untuk meditasi atau melakukan latihan pernapasan dapat membawa perubahan positif dalam cara kita mengelola emosi. Menetapkan rutinitas yang sehat. Membuat rutinitas harian yang teratur dapat memberikan struktur dan stabilitas dalam hidup kita. Rutinitas dapat mencakup waktu untuk olahraga, bekerja, sosialisasi, dan istirahat. Memiliki jadwal yang teratur dapat membantu mengurangi perasaan cemas dan memberikan rasa kontrol. Pentingnya dukungan sosial dan lingkungan. Dukungan sosial tidak hanya berasal dari teman dan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan komunikasi juga harus berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental. 7. Kesadaran dan edukasi tentang kesehatan mental. Mengajarkan anak-anak dan remaja tentang emosi, cara mengelola, serta pentingnya kesehatan mental bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sadar akan isu ini. Beberapa yang bisa diambil meliputi pendidikan di sekolah. Sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan tentang kesehatan mental ke dalam kurikulum. Kampanye kesadaran. Komunitas dan organisasi non-pemerintah dapat meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental, mengedukasi masyarakat tentang gejala depresi, dan memberikan informasi tentang cara mendapatkan bantuan. Pelatihan untuk guru dan staf. Guru dan staf di sekolah perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda depresi dan masalah kesehatan mental lainnya di kalangan siswa. 8. Menjadi aktivis untuk kesehatan mental. Gen Z memiliki kekuatan dan suara yang besar terutama di era digital ini. Mereka bisa menjadi aktivis untuk kesehatan mental, mendorong perubahan di lingkungan sekitar mereka. Beberapa cara untuk melakukan ini termasuk menyebarkan informasi, bergabung dengan gerakan kesehatan mental, mendorong dialog terbuka, dan sebagainya. Kesimpulannya, kesehatan mental terutama depresi adalah isu yang semakin relevan di kalangan Gen Z. Penting bagi kita untuk lebih memahami dan merawat kesehatan mental kita. Ingatlah bahwa tidak ada salahnya untuk cari bantuan. Kita semua berhak mendapatkan dukungan dan hidup dengan bahagia. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang dengan depresi, penting untuk mencari bantuan dari profesional atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Mari ciptakan lingkungan di mana kita dapat mendukung satu sama lain dengan berbagai pengalaman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten tentang motivasi dan kesehatan mental. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di bawah. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye.